Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Iqbal Salam Rahab di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas mengenai serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berinvestasi dengan aman. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berinvestasi dengan aman? Nah, akan kita bahas yang satu ini, jangan kemana-mana ya, tonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berinvestasi dengan aman? Namun sebelumnya kita coba lihat dulu ya. Kata investasi ini udah sering kita dengar kan ya. Pasti kita, ya saya yakin juga teman-teman juga pasti sudah sering dengar kata investasi ini. Tapi hanya sedikit dari kita yang melakukannya. Ya, karena mungkin masih ada ketakutan. Saya nggak tahu caranya berinvestasi, nggak tahu ilmunya itu bagaimana. Sehingga kalau saya berinvestasi daripada hilang, mending saya tabung. Mungkin juga ada sebagian dari kita yang sudah belajar tentang tahapan-tahapan investasi secara basic, secara mendasar. Tapi tetap saja juga kita punya ketakutan, ada ketakutan-ketakutan bagaimana caranya memulainya, bagaimana memulai sebuah investasi. Ya gimana caranya supaya nggak ketipu lah gitu ketika berinvestasi nggak bodong. Kenapa belum mulai juga investasi? Kesimpulannya sederhana, karena belum siap kehilangan uang, belum siap menanggung resikonya, resiko kehilangan uang. Nah padahal kalau kita bahas masalah resiko, semua apa yang kita lakukan, ya apapun yang kita lakukan itu semuanya mengandung resiko. Ya enggak, kita membuat bisnis, ya kita keluar duit juga kan, itu juga punya resiko yang gagal, punya resiko gagal yang cukup besar juga, lumayan lah gitu ya. Karena kalau kita belum punya ilmunya dan lain-lain ya, peluangnya ya peluang berhasil, peluang untung, peluang rugi, ya semuanya pasti ada lah. Sama juga dengan investasi, investasi juga punya peluang rugi. Nah masalahnya adalah kita di sini manusia, kita bisa belajar bagaimana caranya memitigasi resiko. Jadi resiko itu bukannya harus kita hindari teman-teman sekalian ya, tapi resiko itu kita kelola, kita manage. Bagaimana caranya kita mengelola resiko. Sehingga yang resikonya tadi besar, itu bisa kita tekan, bisa kita kecilkan karena kita punya ilmunya. Oleh karena itu perlu ilmu untuk berinvestasi supaya apa? Kita bisa mengelola resiko kegagalan tadi. Ya kan? Misalnya kalau kita belum punya kemampuan pengetahuan tentang investasi sama sekali, terus kita langsung berinvest ya ke sebuah bisnis atau ke seseorang, peluang gagalnya mungkin 70-30, di mana 70% itu kita gagal, 30% investasi kita berhasil. Namun kalau kita punya ilmunya memitigasi risiko, maka itu akan lebih gampang. Lebih gampang gimana? Maksudnya lebih gampang, 70% kita bisa balik kondisinya, di mana 70% ini kita bisa mengelola risikonya jadi risiko yang aman. Yang 30% mungkin ada peluang-peluang gagal. Nah, ini kita bisa mitigasi di awal sebetulnya sebelum kita berinvestasi. Nah, lalu bagaimana caranya mengelola resiko di bidang investasi? Yang pertama, jangan investasi karena nafsu. Nafsu gimana? Maksudnya nafsu pengen untung gede langsung gitu loh. Jangan terlalu tergiur sama nafsu penawaran yang menarik. Ingin untung besar sih boleh-boleh aja, tapi tetap kepala tetap harus dingin. Karena apa? Jangan langsung tergiur sama penawaran yang besar tadi itu loh. Jadi ketika ada penawaran besar, kita juga tetap harus cooling down. Kita harus bisa melihat bahwa penawaran itu masuk akal apa enggak ya. Gimana caranya kok bisa dapat untung segede gitu? Dia bisa menjelaskan dengan bagus apa enggak? Kalau dia tidak bisa menjelaskan bagaimana keuntungannya bisa sebesar itu, nggak masuk akal lah kira-kira, ya berarti ini sangat berisiko. Jadi kalau misalnya ada penawaran seperti itu ya dilihat-lihat dulu. Bukan berarti ada investasi yang menawarkan keuntungan gede itu semuanya itu berisiko tinggi, enggak. Kalau misalnya kita sebagai pelaku investasi ya pastinya kita ingin bagaimana caranya dengan keuntungan sebesar-besarnya risiko sekecil-kecilnya. Ya kan kayak gitu. Makanya perlu ilmunya. Jadi jangan investasi karena nafsu, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jangan taruh telur di satu keranjang. Oke ya, ini kan pasti teman-teman sering dengar kan, jangan taruh investasimu di satu keranjang. Kalau kita ya pengen berinvestasi pribadi, kita pengen berinvestasi, memang baiknya jangan berinvestasi di satu keranjang. Mungkin ada peluang-peluang lain, kita tetap harus teliti ya, kita lihat dulu peluang-peluang mana yang menarik dan kita bisa invest di peluang-peluang tersebut. Ini bedanya antara bisnis dan investasi. Kalau bisnis bagusnya, kita punya bisnis, kita investasi di bisnis kita sendiri. Kita besarkan bisnis kita, jangan investasi di bisnis orang lain. Kenapa? Karena ya ini kita punya peluang gede gitu loh. Kita sama dengan mengakuin bahwa mending saya taruh di orang lain daripada saya gedein bisnis saya sendiri kan kayak gitu. Jadi ketika Anda sebagai seorang pelaku bisnis berinvestasi di perusahaan orang lain, lalu Anda membuka peluang investasi kepada investor lainnya, maka investor lainnya akan melihat kan bahwa loh kamu sendiri investasi di perusahaan lain gitu. Kenapa kok saya harus investasi di perusahaanmu? Berarti kan kamu tidak yakin perusahaanmu itu untung. Mending saya ikut kamu saja investasi di perusahaan temanmu kan kayak gitu. Investasi dan bisnis itu ada bedanya lah ya. Kalau misalnya bisnis kita itu kan mencurahkan, tadi seperti saya bilang, kita mencurahkan seluruh tenaga kita, pikiran kita, terus sumber daya kita itu untuk membesarkan bisnis, menjalankan bisnis yang memang kontrol ada di kita. Tapi kalau misalnya kita berinvestasi, nah kita berinvestasi di perusahaan orang lain atau di orang lain yang mana kita ya megang kontrol juga sih terhadap orang itu, tapi bukan terhadap bisnisnya karena kita nggak ngerti apa-apa tentang bisnisnya. Contoh, misalnya ada perusahaan konveksi yang bagus, kita invest di perusahaan konveksi, kita kan nggak tahu model bisnis konveksi itu seperti apa misalnya gitu ya. Nah, jadi yang paling tahu tuh orang tersebut, makanya
harus clear dulu di awal, bagaimana keamanan, dana kita tadi dikelola buat apa dan lain-lain ya. Dan kalau bisa tadi seperti saya bilang, jangan ditaruh di satu keranjang. Ada banyak peluang yang bisa kita ambil, makanya kita tabulasi dulu dan jangan tergesa-gesa. Misalnya ada 10 penawaran, ada 20 penawaran. Dari 20 penawaran mungkin cuma satu aja yang kita closing, yang kita invest di situ, nggak ada masalah, ya kan. Jadi jangan 20, nanti kita kebanyakan dari 20 itu ada 5 penawaran yang kita ambil, jangan serta-merta sebesar itu ya. Jadi kita harus filter dulu. Kalau misalnya nanti ada lagi 20 lagi masuk, kita ambil lagi satu, 20 lagi masuk, kita ambil satu, itu udah cukup bagus lah ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan nafsu, dan jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Yang ketiga, kalau mau berinvestasi dengan aman, lihat dulu Anda menanam modal ke siapa dan bagaimana bisnisnya, bagaimana dia menjalankan bisnisnya juga. Nah, kenapa harus lihat orang ya? Karena kalau misalnya Anda investasi kepada perseorangan gitu ya, Anda harus lihat bagaimana cara dia memimpin perusahaan. Misalnya ya, dia adalah orang yang labil, emosinya labil, misalnya suka meledak-ledak dan berpikir pendek, sungguh pendek lah ya, berpikir pendek, mengambil keputusan dengan cepat, mungkin emosi pun dia ngambil keputusan, nah itu berbahaya. Anda investasi ya tinggal kayak nunggu bom waktu aja gitu lah, Anda taruh uang, yang mana nanti keputusan yang diambil, orang ambil keputusan dengan kepala panas itu, tidak dengan kepala dingin, itu peluang buruk peluang gagalnya itu besar sekali. Karena apa? Ada emosi tinggi di sini, tidak pakai kepala mikirnya gitu loh. Karena meledak-ledak, saya pengen pokoknya gini, dan itu menggunakan uang kita. Jadi dia emosi, tapi dia pakai uang kita untuk ya melakukan pendapatnya tadi gitu loh. Jadi ya hati-hati aja. Jadi makanya Anda harus lihat dulu karakter orangnya bagaimana. Dan bukan labil aja mungkin perlu diperhatikan, tapi mungkin juga karakter lainnya seperti kejujuran, keterbukaan. Karena kalau kita misalnya kita ketemu orang ya, gimana perkembangan investasi saya? Bagus kok, alhamdulillah, tapi belum ada untungnya sama sekali. Bulan ke depan juga bagaimana perkembangannya? Belum ada, tapi cukup bagus kok dan lain-lain. Jadi hanya memberikan jawaban umum, tapi tidak terbuka kepada kita sejauh mana sih investasi kita yang kita tanamkan itu sudah membantu bisnisnya dia gitu loh kan. Dia kan pasti butuh investasi karena dia pengen bisnisnya terbantu. Kita invest. Nah, tapi kalau misalnya dengan investasi kita tadi ternyata tetap aja jalan di tempat, ya berarti kan ada yang salah di sini kan. Jadi keterbukaan tuh perlu. Dan Anda kalau misalnya Anda sebagai seorang business owner yang menerima investasi, mending terbuka aja. Jadi ini kondisinya sekarang gini, saya butuh uang misalnya 50 juta untuk pengadaan mesin itu ya. Dengan mesin ini maka saya bisa produksi lebih banyak lagi. Nah, ketika sudah beli mesin, nah Anda harus laporan juga. Jadi terbuka aja. Dengan mesin ini tadinya kapasitas mesin yang tadi cuma bisa 100 barang sehari. Sekarang ada mesin baru bisa 200 barang sehari. Nah, ini laporan transaksinya, nah, mungkin bisa dikasih lihat ya itu, sehingga tapi sekarang kita belum bisa bagi keuntungan dulu ya. Kita tabung dulu, nanti mungkin di bulan ketiga baru kita bisa kasih keuntungan. Jadi kan terbuka gitu kan asik ya. Lebih bagus ada komunikasi daripada diem-dieman aja. Cuma ngasih ke umum pengetahuan tentang hal-hal yang umum tapi tidak menjawab keingintahuan si investor. Lalu lihat juga bisnisnya, apakah bisnisnya sudah punya sistem manajemen yang bagus? Karena kayak gini loh, kalau kita misalnya invest ya di suatu perusahaan yang mana perusahaan ini belum punya sistem manajemen yang bagus, kalau misalnya bisnis ownernya anggaplah yang terburuk lah tutup usia gitu ya, meninggal gitu. Lalu siapa yang bisa menjalankan bisnis ini kalau misalnya tidak dipegang sama seorang yang kompeten, nggak punya sistem, artinya mesti semuanya dia yang pegang, semuanya bisnis owner pegang, keputusan-keputusan, kebijakan, terus ide-ide, marketing, semua ide-idenya mesti dari bisnis owner, belum punya sistem manajemen yang bagus. Ya investasi Anda amblas gitu seiring dengan putusnya usia si pebisnis tadi yang kita invest. Jadi pastikan dulu kita mau invest orangnya karakternya bagaimana, terus bisnisnya bagaimana, apakah dia sudah punya sistem yang bagus, KPI, job desk dan lain-lain, sehingga ketika ownernya mungkin sakit gitu ya, tapi bisnisnya tetap beroperasi dengan baik gitu loh. Dan perlu dilihat juga prospeknya bisnis ini bagaimana, apakah bisnis ini adalah bisnis jangka pendek. Kan banyak ya, mungkin masa pandemi kemarin itu kan ada bisnis-bisnis orang yang pindah gitu, pindah haluan sedikit dari bisnisnya, mungkin bisnis A pindah ke bisnis B, jadi bisnis baru sama sekali pindah, yang mana mungkin ini gak berprospek jangka panjang, mungkin kayak jual beli masker gitu kan, jadi produksi masker terus habis itu kita jual maskernya atau alat-alat kesehatan yang lain. Nah ini kan jangka pendek, hanya semasa pandemi saja gitu loh, belum setelah itu kan mungkin ya sudah normal. Sekarang kayak misalnya masker juga sudah mulai normal. Jadi kalau misalnya kita mau invest, kita harus lihat dulu prospeknya bagaimana. Ini investasi jangka panjang atau jangka pendek? Kalau jangka pendek tapi menguntungkan gak ada masalah. Tapi kalau misalnya saya sih ya yang penting itu jangka pendek menguntungkan, jangka panjang juga menguntungkan, semuanya harus untung. Nah, lihat prospeknya bisnis ini untuk 30 tahun ke depan, atau 30 tahun kepanjangan lah ya. Mungkin 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini bagaimana? Masih relevan apa enggak? Sehingga kita itu enggak gini loh. Kalau investasi jangka pendek itu capeknya gini. Misalnya kita investasi 10 juta gitu ya. Nanti 1 bulan dikembalikan. Nah, kita harus muter lagi kan.
bingung lagi, mikir lagi bagaimana cara uang 10 juta ini kita puter, mau kita belikan, kita tabungin aja, ya dia diam sayang. Mesti kita cari peluang lagi yang lain baru kita invest lagi, kan capek mikir investasi itu. Mending kita kalau misalnya ada kontrak, misalnya kontrak investasi setahun ya kita setahun. Kalau jangka panjang misalnya kita penanaman modal ya pasti lihat dulu, kita lihat pastikan bahwa bisnis ini mungkin relevan untuk 10 tahun ke depan, untuk 20 tahun ke depan, sehingga ya bisnis tadi itu bertumbuh dan ya modal kita juga tentunya akan bertambah. Yang keempat yang nggak kalah penting adalah aspek legal. Jadi legalitasnya penting. Kalau saya daripada saya memilih berinvestasi di perseorangan ya, misalnya orang mau ada menawarkan proposal kerjasama tapi dia belum punya PT atau orang yang sudah punya PT, saya lebih asik enjoy untuk invest ke perusahaan yang sudah punya PT. Ini saringan pertama ya, kecuali memang orang yang kita orang orang yang menawarkan tadi kita kenal baik karakternya gimana dan pengalaman-pengalaman yang mengelola bisnis gimana, mungkin oke lah. Tapi hanya sedikit sekali orang yang seperti itu kan. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan bisnis, maka saya harus lihat dulu perusahaannya ini bagaimana, badan hukumnya itu apa. Lalu setiap kesepakatan-kesepakatan, misalnya ada transaksi itu kita catat di notaris. Jadi kita harus berhadapan dengan notaris juga. Jadi aman. Karena kalau nggak gini loh, supaya kalau misalnya kita investasi ya kayak tadi misalnya 10 juta, kalau misalnya kita kontrak ke setahun, maka kita kan sudah 10 juta ini udah kita pindahkan ke eh, investasi tadi. Jadi kita nggak ngelola lagi uang 10 juta ini biar dia ngelola kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya jangka pendek dan tidak tercatat di notaris, maka kalau misalnya kita sudah kasih dia 10 juta, mungkin kalau dia udah cukup dia dapat pinjaman lain, dia bisa mengembalikan uang tadi ke kita kapan saja dia mau, dan kita kan akan kebingungan gitu loh. Kita punya uang banyak sekarang, akan kita taruh di mana lagi? Nah, kalau misalnya berinvestasi tadi seperti itu teman-teman. Jadi kita juga harus melihat, jangan sedikit-sedikit investasi jangka pendek. Oke lah jangka pendek itu bisa, tapi jangka panjang juga harus dipikirkan supaya kita nggak terlalu ribet mengelola keuangan kita. Beda ya, kita ngelola bisnis sama ngelola investasi. Jadi investasi itu kalau bisa ya, kita beli sesuatu, kita taruh, kita diamkan aja, dan ini menghasilkan. Tapi kalau sedikit-sedikit ini harus dikembalikan ke kita harus cari lagi, dan lain-lain itu akan menyita banyak pikiran, banyak tenaga, dan banyak waktu. Nah, tadi itu 4 hal bagaimana caranya kita berinvestasi dengan aman. Mungkin dari saya sekian ya. Mungkin tapi kalau ada teman-teman ada apa namanya, ada masukan atau mungkin ada beda pendapat, ada tambahan, monggo bisa diskusi kita gitu loh. Jadi kita selalu menampung ya, sama juga sama-sama belajar gitu loh. Bisa tulis di kolom komentar atau misal mau main-main teman-teman, main-main ke kantornya Bantu Bisnismu, monggo silakan bisa ngisi form di apa namanya, di website kita ya, terus bikin janji kapan kita mau ngobrol. Teman-teman yang lain juga banyak kok yang datang berkunjung di kantor kita ini, jadi kita diskusi dan ini gratis. Jadi konsultasi ngobrol gitu gratis sambil makan pisang goreng ditemenin teh anget gitu loh. Enak. Jadi demikian mungkin teman-teman sekalian ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing bagaimana caranya yang saya bilang tadi ya. Kita investasi dengan modal yang sangat kecil tapi untung bisa berlipat ganda, bisa untung yang gede tapi tetap aman. Jadi sekian dulu, saya mundur diri. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Saya mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.